beli sampai rumah saya 3 hari kok mati. Saya nggak tahu, Bu. Kok mati kenapa? Saya kan baru tahu itu kan. Terus Kalau ini kok beda sendiri Mas, ada pupuknya itu. Ini ada kajinya itu. Oh. Masuknya ke supak. Supak. Nah, perinduan. Uang saya udah masuk. Jangan. Nah, itu barangnya itu nggak dikirim gitu. Oh. Ini bisa dicoba ini. Ada suasana air mancurnya, jadi bisa menghilangkan stres. Terapi ya Mas ya? Terapi burung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Hari ini kita mempunyai kesempatan ya bermain ke tempatnya Mas Anas yang peternak di Kulon Progo, yang pas kebetulan indukannya itu prestasi semua. Jadi nanti kita akan lihat-lihat ya indukan di dalam, terus sekitar harganya juga nanti kita mereview. Saksikan terus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ketemu lagi. Ini teman-teman, ini ketemu lagi Mas Anas ini. Mas Anas ini teman-teman, kenalkan ini Mas Anas ya. Jadi nanti kita akan mereview ternakan Mas Anas ini. Duduk. Siap. Monggo Mas. Jarak Mas. Kopi Mas. Oke, coba. Ini beredar Mas Anas ini, makanya saya Dari tadi Mas. ya baru nyampe juga ya. Walah. Lagi pantau Mas. Mas Kris ini jumpa lagi nih, wah dalam rangka apa ini kok main ke tempat Mas Anas ini? Wah, Ini. bahaya ini teman-teman ini udah main ke sini. Gimana ini? Apa ini apa ini Mas Kris ini kok tekan gini? Ya ini kebetulan kan pas libur ke Pak Boy. Oh iya. Jadi ya saya konsultasi sama suhu saya ini. Ah, yang suhu. ini yang Dengan penting ya, yang penting. bosan Mas. Gacor saya itu ya. Oh, kan? yang siapa double tahu itu? nanti iya. Oh. Siapa tahu nanti ada yang Cocok ya, cocok Mas. ya kan, nanti ya kita angkut maunya seperti itu. Siap. Saya harus konsultasi dulu ya anak-anak berapa atau apa kan, saya minta petunjuk loh. Dari sekian sini yang paling cocok yang mana Mas Kris? Saya kayaknya ya ini semua sebenarnya cocok, tapi yang paling kayaknya yang nomor 3 ini deh. Iya, Oke. terus saya minta saran sama yang breeding ini Mas Anas. Gimana Mas? Jadi teman-teman gini ya, Mas Anas itu masih muda tapi sukses di dalam peternakan ya Mas ya. Iya toh Mas. Alhamdulillah. Jadi Mas Anas itu main ternak aja Mas ya, Tenang aja. tapi punya gacuan toh Mas. Punya. Jadi Mas Anas ini tanya-tanya Mas Anas ya. Awal mulanya gimana ini Mas Anas kok bisa terjun ke dunia peternakan murah ini? Ya awal mulanya itu dari hobi. Soalnya dari kecil itu, dari umur SD itu saya sudah suka burung. Tapi burungnya ya cuma burung kutilang kayak burung kecil kayak gitu. Mantap itu Mas. Kayak manuk emprit kayak gitu, burung emprit kayak gitu. Nah, kok sama kelamaan habis sampai Jogja, kok di sini kok saya lihat di pasar pasti itu loh. Oh iya. Oh kan ada pasarnya toh. Kalau Iya. di daerah saya kan Ponorogo tadi saya. Oh. Nah, di sana kan untuk kayak gantangan itu kan waktu itu kan belum ada. Terus aku sampai di Jogja kok ada pasar hewan pasti kok burungnya banyak bagus-bagus ya kayak gitu. Nah, terus itu saya ya ada bangunnya terinspirasi kayak gitu loh. Saya beli burung itu pertama kali itu bukan burung kayak murah kayak ini. Burung ocehan lah, ocehan rumah kayak jalak kayak gitu suka. Terus habis itu ya
beli burung yang murah yang di kardus itu yang pasti kan ada iya, kan? iya, ada. Ombyoan itu ternyata Bahan nih Mas ya? apa? Bahan. Beli bahan terus kan kok harganya murah kayak gitu, padahal saya dulu zaman dulu itu kalau burung murah kan masih harganya tinggi kan, nah itu dijual miring, saya beli sampai rumah saya 3 hari kok mati, saya nggak tahu kok mati kenapa, saya kan baru tahu itu kan, terus aku ngobrol-ngobrol sama teman-teman kok aku beli burung di plastik kok 3 hari udah Mati. apa ya gitu, terus sama temanku diarahkan ya gitu. Ya, terus habis itu ya saya beli burung tapi belum murah, saya kapok. Kapok. Beli murah itu kapok, wah kapok itu murah. Uang pas-pasan, beli murah, klek. Wah kapok. Jual saya beli burung ocah-ocahan biasa. Banyak sampai 40 burung. Zaman dulu itu Mas. Zaman di kontrakan itu saya 40 burung. Tapi ocahan semua. Gitu. Terus ini Mas. Ini kan kemarin kan waktu di gantangan itu Mas. Iya. Saya lihat kan ada burung murai yang sangat menonjol gitu loh Mas. Kalau nggak salah Bumblebee punyanya Mas Kris ya Mas ya itu lah. Setelah saya telusur kok ternyata punya Mas Anas gitu. Jadi ternaknya Mas Anas lah itu. Kalau ini indukannya masih ada Mas? Masih. Indukannya masih di dalam. Kalau ini anak-anak apa aja Mas? Kalau di sini kan ada anak Bumblebee juga ada di sini. Terus ada yang salvo juga ada, sasongko juga ada. Ini nganu ya Mas ya? Jalur murni ya? Jalur murni ya. Jadi teman-teman ini Mas Anas ini kalau intinya kalau nggak murni, jalur murni nggak mau. Sekarang ini Mas Anas kena jalur murni ya. Ya ada sabang juga Mas ya? Ada sabang, nias. Kalau untuk F4-nya atau anu Mas Borneo ada atau F4 ada. F4 saya jodohin dengan balak 6. Ini berapa indukan Mas semua Mas total Mas? Di sini ada 17 indukan. Itu dari trah prestasi semua ya Mas ya? Iya. Terus indukan jantan hutan semua Mas atau ada yang hutan, ada yang dari. Tapi kebanyakan dari hutan dan prestasi ya? Iya. Dari prestasi. Bedol di gantangan berarti Mas? Iya. Biasanya saya kan sering kadang mantau itu kan pantauan kayak gitu, tapi ntar kalau emang itu di lapangan itu emang kerja kayak gitu kan biasanya saya pepetin orangnya. Saya pepetin biasanya. Mau jual nggak? Kalau kelihatan kerja kalau di lapangan itu, walaupun dia itu nggak prestasi, walaupun dia kelihatan prospek itu ada pemandu bakatnya sendiri atau Mas Anas sendiri itu yang ada? Oh ada. Mas Kris? Ya. Kan pemandu. Masih juga ada. Mas Fauzan itu juga ada. Kalau ini trotolannya Mas ini rata-rata kalau dijual dari harga berapa? Masalah kan jalur murni kan udah langka tuh Mas. Kebanyakan kan silangan. Nah itu. Gimana sih? Kalau mau nekat ya jangan coba-coba. Kalau berani jangan. Di atas, kalau trotolan seperti ini di atas 4.000 Mas? Iya. Oh iya. Di atas 4.000. Kalau dari sekian banyak indukan nih Mas, 17 ya Mas ya? Gimana? 17 pasangan ya? Iya. Induk. Iya. Kalau dari sekian banyak itu yang menurut Mas Anas bagus sendiri ada Mas? Itu dari mana Mas? Untuk kelas ini ya? Gantangan, untuk kelas gantangan. Ini kan nyetak gantangan semua Mas? Iya. Kalau dari 17 tadi yang paling bagus sendiri dari mana? Kalau selama ini kan saya ternak itu kan pasti ada trouble-nya Mas. Kalau ternak di jalur factor itu emang agak susah, sulit. Ya. Emang beda dengan yang kalangan yang lainnya kayak gitu. Emang kayak gitu. Terus ya saya baru mulai itu rasain itu tahun 2022 kemarin. Mulai terah yang itu baru apa? Oh, yang prestasi itu Mas ya? Prestasi anak kayak gini. Ada yang bagus tuh Mas? Ada. Itu namanya siapa Mas kalau boleh tahu? Atau Bumblebee? Bumblebee itu sudah punya nama kan? Iya kalau di gantangan sudah punya. Terus ada yang dari terah barok juga ada. Oh ada juga. Ada. Yang rata semua ada sampel. Semua ada sampelnya semua.
Jadi untuk teman-teman kalau mau cari ini ya. trotol prospekan bisa nanti hubungi di bawah ya. Di bawah. Sama mana Bapak Mas? Kalau tidak nanti ini bisa ke Mas Kris ini. Wah, Mas Kris ini. ini, Mas. Oh, saya pengguna. Kontribusi gua. Kalau untuk Mas ini, Mas Anas ini sendiri, kalau kan ini sudah ternak. Ya, Kalau main gantangan juga main toh Mas? saya juga main, tapi arang-arang Mas. Oh jarang. 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 Saya Tapi, jarang. Fokus ke ternak aja Mas. Pencetak. Pencetak Iya, aja. saya pencetaknya aja. Kayak gitu. Terima Kalau kasih. juga kalau gantangan itu waktunya emang Ya. nggak ada, belum ada waktunya. Kalau untuk ringnya sendiri ring apa Mas ini Mas? ANS. ANS. Iya. Ring ANS. Kalau boleh tahu ini alamatnya di mana Mas? Pengasih. Pengasih ya. Paingan pengasih. Oh, Paingan. Pengasih. Jadi teman-teman besok kapan-kapan sampel dari Mas Anas kalau pas kita main ke gantangan bolehlah kita review Mas ya. Oh Hasilnya. siap. Apa? Ini kalau lihat indukannya boleh Mas? Boleh? Boleh ya Mas? Ya? Boleh. Awal mulanya tahun berapa Mas ternak dulu? 2018. 2018 ada kendala-kendala juga dulu. Oh pasti ada kendala. Oh. Dari cikal bakalnya ada kendala. Pertama kali ini, saya penahan pertama kali. Oh di sini. Ini ada masalah. Nah kalau di sini kan ini saya emang saya kasih yang beti-beti dulu. Oh, Soalnya sementara. datanya sementara tak cabutin semua. Tak Oh. kondisikan dulu, ini beti-betinya udah nelur gemuk semua ini. Tinggal masukin aja. Dicabut itu digantang atau gimana? Enggak. Oh, Enggak, saya memang kondisikan. Dia kan yang lemak. Oh, nah, gitu. yang lemak saya jemur dulu kondisikan. Tapi yang betinya kemarin tak cek itu enggak. Cuma gantanya aja. Ini beti dari Arko. Oh, ini Arko Mas. Iya, ini. Oh, Posisinya lagi angkrem. ini teman-teman Mas Anas juga punya terah Arko ini. Banyak yang dicari Ini tapi, teman-teman. ini punya Arko ini sudah ada, ini betinya di sini. Tapi lagi angkrem. Angkem tapi nggak ada jantannya. Enggak ada jalannya, ini Oh. udah gemuk ini. Ke sini. Kalau ini juga bedi semua. Nah itu kemarin, nah itu terakhir. Terus yang ini dari anak saya sendiri kan ini. Oh ini Iya. Ini anak saya sendiri sih udah siap itu Mas. Udah siap semua. Tinggal masukin jantan-jantan. Oh, kalau penjodohan gini resiko nggak Mas? Atau langsung Mas Anas itu kasih yang jantan ini kasih sangkar kotak dulu atau langsung masukin aja? Oh enggak, kalau saya treatmentnya dulu pernah. Pertama itu kelihatannya kalau udah betinnya udah Lepar. birahi, Iya. ngeperai gitu pernah saya masukin itu pernah. Oh. Tapi kan kadang kan kalau jenisnya factor kan siap Oh, gitu. iya. Tapi kan saya lebih amannya, saya jodohin dulu dengan sangkar yang kotak itu ya. kotak Mas, itu ya? saya taruhkan dalam sekitar 1 mingguan. Kalau ntar dipantau udah betinnya udah di kadang nempel iya. di sangkar Atasnya. itu baru saya buka. Oh. Biasanya lebih amannya kayak gitu. Kalau dari sekian banyak ini pernah kan Mas resikonya dibantai juga pernah ya Mas? Pernah, kalau itu udah jatuh bangunnya itu pasti Oh. betina mati kayak itu udah jantan udah pernah. Ini Arko tadi Mas ya? Iya. Ini tadi. Oh, Ini betinya. betinya. Ini terah mana Mas? Kalau ini Sasongko. atau benar bukan? benar. Oh, Sasongko. Bentar. Ini dari tempatnya Mas Kris kok. Oh. Namanya lupa. Ini Kalau ini apa Mas ini bintang kok? timur kayak ini. Oh, bintang timur. Iya. Oh. Mas Kris yang bintang Oh. timur apa itu gimana? Kalau ini kok beda sendiri Mas, ada pupuknya itu. Ini ada kajinya itu. Oh. Masuknya ke supak. Supa. Tapi masih belum Itu jantan atau betina Mas? jantan. Oh, jantan. Oh, itu yang betinanya. Nah, betinnya itu lagi ganti bulu itu. Kalau ini jantannya supak. Tapi masih belum bisa Kawin. belum Iya. ngisi. Oh, belum ngisi. Betinnya udah nelor tapi belum ngisi. Oh. Tak ada. Ini dulu ini Mas ya, 4 ini Mas ya. Nah, cikal bakalnya dari 4 ini. Ya ya. Ini aja cikal bakalnya aku udah
berawal dari dibohongin orang. Kok bisa? Ini perlu nanti kita cerita-cerita Mas nanti kalau iya. pas dibohongin. Lihat yang panjang iya. dari ternak ini. Siap. Nanti cerita Mas buat pengalaman yang ini Iya. ternak gimana biar tidak tertipu. Oh Mas. iya. Oke siap. Jadi nanti kita sharing pengalamannya ya teman-teman kalau ada Oke. yang ternak saya sukses Mas ya. Ini. Terus yang ini pengembangan saya Ini nggak apa-apa, nggak apa-apa dibuatin. Nah yang ini pengembangan saya di ternaknya ini. Jadi dari kita bagi dari 4 itu Banyak Mas. Ini isi semua Mas ini. isi, yang itu kosong, yang isi Oh, ini. iya. Wah, mewah sekali ini teman-teman. Jadi di dalam sangkar itu udah mewah. Terus ada ikan koi juga ini. Wah. Ini dapat inspirasi dari mana Mas atau punya pemikiran sendiri kalau di dalam ternakan ada air mancurnya? Dulu itu aku pertamanya nggak dari kolam ini, emang saya kemarin punya inspirasi buat pelihara ikan cetul. Oh, gitu. Ikan cetul itu soalnya kan biar ngilangin stres dari burung-burung itu, artinya kan ikan cetul. Jadi ntar ikan cetul dimasukkan ke dalam itu buat ternak ikan cetul lagi. Oh, terus Biar dia dikejarin sama itu ngilangin stres. gitu ya. Jadi airnya juga bisa menghilangkan Buat ngilangin stres Jadi juga. ini Jadi teman-teman suasana alam. Iya. Jadi kalau kita sudah di dalam sini, di luar walaupun ada klakson nggak dengar. Karena sudah saya buatin juga itu suara. Nah di dalamnya juga ada air mancur langsung. Oh iya. Ya. Jadi ini ntar ada asnya dari sini. Oh, sini masuk situ Mas. Nah ini kalau saya biasanya kan enggak. Nah ini saya bisa muter. Biar suasananya lebih Lebih. iya. Inspirasi sekali ini Mas. Kalau teman-teman ada besok yang ingin ternak ini bisa dicoba ini. Ada suasana air mancurnya jadi bisa menghilangkan stres. Terapi ya Mas ya? Terapi burung. Kalau dari sekian ini Mas yang paling recommended yang mana Mas? Ini kan masalahnya terah prestasi semua kayaknya. Iya. Ya. Ada satu yang recommended yang mana Mas? Kalau recommended ya sementara ini yang udah jalan itu Mas. Oh. Udah jalan. Ini gaya ini. Oh iya. Terus hambalnya ini. Terah juga Mas atau? Ya, nah, ini dari yang sambal. Oh ini Ya, indukannya Bumblebee. Ini Bumblebee gini ini. Oh iya. Nah, itu. Kalau dibuka aja Mas. Kamu pasaran tapi ditutup. Ini mau dicoba Oh, sekali. itu udah jadi. Kalau bisa nggak bumbu. Ini ya? Enggak. Kurang. Makanya tak kasih garing dari atas. Dulu ini kan Mas ambil Bumblebee itu bapaknya ya, maksudnya indukannya itu sama Mas ini. Lumayan ya. Lumayan perih Mas ya. Bumblebee. Kalau ini Mas, Ini salvo. sampo. Yang ini nih ya, mau ini ya, yang salvo ini. Di dalam dikasih level juga kan? Mas? Iya. Ya, nah, itu air mancurnya udah mulai. Oh iya. Nah, itu air mancurnya udah mulai. Ya, suasana alamnya. Jadi air hujan masuk. Itu kan ada ini bangunan 2,5 meter. Iya. Yang setengah meter itu buat air hujan biar Turun langsung. itu terinspirasi dari Mas Fauzan. Oh Mas Fauzan. Nah, tenakan Mas Fauzan itu. gitu. Inspirasi itu. Berarti ini separuh kan Mas ya, separuh ada untuk berteduh, separuh langsung alam Mas ya. Ada langsung alam. Jadi air hujan masuk semua. Panas juga ya Mas ya. Iya. Wah, ini mah bukan kandang ternak Mas, ini kos-kosan lah ini. Hotel ini bagus banget ini. Tingginya berapa ini Mas? Tinggi banget. Tingginya 2,5. Oh 2,5. Iya. 2,5, kesananya 3 meter. Nah, teman-teman ini tadi habis lihat kandangnya ternak.
Tapi menurut saya bukan kandang ternak sih, lebih cenderung ke motel kos-kosan. Kalau ini untuk kandang apa mas? Ini kok seperti ini? Dulunya macan ini mas. Ini rencana kan pengembangan saya ke burung kenari. Oh kenari? Iya, Oh. tapi saya buatin kayak gini. Terus ini masih beli indukan-indukannya kan Oh. belum datang kan. Oh. Kayak gitu. Rencananya mau buat kenari pengembangan saya di Oh ternak. jadi mau ternak kenari juga, mulai juga mas? Iya. Kalau ada yang lain dulu ternak carawa mas ya? Sarowo juga. Nah. Bambi juga. Oh iya pernah mas? Pernah. Oh. Nanti cerita-cerita mas ya? Oh iya. Jadi ini untuk khusus kan ya, betinya sini sementara ya? Ini si khusus betinya aja. Oh. Ini beti-betinya saya kumpulin dari satu sini. Wah, mewah sekali mas ini Ya. kandangnya. Ini Mas Anas tadi kan pernah awal mulanya dulu pernah dibohongin orang, itu ceritanya gimana mas kok bisa gitu. Jadi nanti kalau ada teman-teman biar tidak terbohongi oleh maksudnya orang-orang yang merekomendasikan tapi hasilnya jong itu gimana? Kalau ada pengalaman yang pengalaman. Kalau saya dulu kan emang ternak, terus basinya ke ternak. Saya pernah pengen beli indukan. Iya. Nah, beli indukan. Uang saya udah masuk, jalan. Nah itu barangnya itu nggak dikirim gitu. oh Nah itu ya kesalahan saya, ketedoran saya. Padahal saya udah punya referensi, padahal saya udah tanya sama teman, oh ini ada indukan bagus-bagus sana, oke lah, oke saya masukin uangnya. Tapi indukannya nggak dikirim-kirim sampai sekarang mas? sampai sekarang. Tapi saya ikhlaskan aja. Pak. Tapi kan berkah itu saya udah bangun semuanya 4 kandang ini. Ya saya, wah ini gimana caranya 4 kandang ini aku punya indukan lagi. Saya udah nggak mikirin itu. Terus nggak dikirim-kirim berapa bulan nggak dikirim-kirim ya udah. Ikhlas. Ikhlas, dah ikhlas. Ini berkat keikhlasan Mas Anas kan sekarang jadi alhamdulillah. Ya alhamdulillah udah mulai baik dulu. Kalau ini trotol, kalau pastolnya ada mas? Pastol itu. Pastolnya ada. Kalau untuk sekitaran pastol harganya mas, kan ada teman-teman kalau wah kelamaan ini trotol, Ya. jadi kan pengen take over yang pastol gitu. Untuk sekarang harganya Pastol itu paling di angka 8 mas Rizky. ya nggak dapat. 8. Siap itu ya. Tapi Siap. masih diproseskan mas ya, pengondisian masih ya. Pengondisian. Jadi ini burung asli lokal mas ya? Lokal. Lokal. Nggak pengen yang bermain ekor panjang mas? Belum. Saya udah ditawar-tawarin sama teman-temanku tuh, ayo ekor panjang ekor, tapi saya belum minat. Oh. Maksudnya belum minat tuh juga budgetnya udah besar, Iya. ya kan? Ya itu kayak gitu kan. Terus saya lihat untuk pangsa pasarnya itu kan Iya. factor gantangan-gantangan itu. Makanya Tapi saya, yang gantangan mas. iya saya sukanya gantangan. Ini mas kalau untuk pengiriman paling jauh sudah pernah belum mas atau hanya sekitaran teman-teman dulu? Sementara teman-teman dulu. Oh, teman-teman dulu. Iya. Makanya mas Kris kemarin kan merekomendasikan ke saya. Oh iya. Tempat-tempat Asanas gitu. Kemarin yang ada yang permintaan dari Sumatera juga ada. Oh ada. Tapi saya masih pending dulu. Oh. Saya pengen tahu trust saya itu loh kayak Oh, gitu iya. di area Jogja sekitar dulu gitu. Oh. Jadi mudah mantonya mas ya? Iya, Kalau- udah pantaunya. Kalau ini untuk masran sendiri juga mas Anas, kan masran sendiri. Nah, kalau dulu itu saya punya masran banyak banget mas. Iya. 30 sampai 40. Oh. Tapi saya kewalahan untuk memeliharanya kan. Oh, iya. Setiap hari kan kita ganti karpet kayak gitu, bersihin karpet. Saya pagi sore terus kewalahan. Masterannya ya udah. Dijual. Ada yang dijual, ada yang dipinjam-pinjam. Terus yang gitu aja. Sekarang ya ngirit, baterai aja. Oh iya. Iya. Tapi ini mas banyak kok mas ada. Ya masih berapa masih emang. Masih. Gimana mas Kris? Apa itu? Yang rekomendasi kali ini? Wah, udah pastinya kalau saya. Kali ini yang mana mas Kris? Ya karena saya pengguna ya, kalau melihat ini memang Tergiur ya? pengennya setiap induk tuh saya punya sampelnya. Iya. Gitu, ya. Pengennya saya juga gitu mas, Iya. tapi ya besok-besok lah gitu. Nanti Nabung dulu, Iya. nabung dulu. Terus santai. Temen gitu mas ya. langsung sama breedingnya. Iya. Jelas teman-teman,
itu tadi seputaran obrolan kita sambil melihat kandang Mas Anas. Jangan lupa nanti kalau ada yang minat bisa lihat nanti di bawah sini. Terus jangan lupa dukung channel kami dengan cara subscribe. Terima kasih.